Salam Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kembali di pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Filipi pasal 2 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-7 dengan tema keteladanan Yesus dalam sikap mengalah. Surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika ia dalam penjara. Surat ini juga ditujukan kepada semua orang percaya yang tinggal di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken, dan terkhusus kita yang sudah percaya pada Tuhan Yesus, yang membaca serta merenungkan bagian dari firman Tuhan pagi ini. Paulus menulis surat ini untuk memberikan nasihat kepada jemaat di kota Filipi, karena di kota Filipi pada saat itu terjadi perpecahan. Ketika kita berbicara tentang sikap mengalah, sulit terdefinisikan dengan kata-kata. Namun saya yakin kita semua pasti pernah melakukan tindakan mengalah dalam kehidupan kita. Pagi ini kita akan belajar dari pribadi Tuhan Yesus mengenai sikap mengalah. Yesus Kristus pada hakikatnya adalah Allah sebelum, selama, dan sesudah masa hidupnya di bumi. Namun sangat menarik, Yesus Kristus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Berarti bahwa ia melepaskan hak istimewa dan kemuliaan di sorga agar kita di bumi dapat diselamatkan, dan begitu luar biasanya Yesus rela menerima penderitaan, kesalahpahaman, perlakuan buruk, kebencian, dan kematian yang terkutuk, yaitu ia tersalibkan karena dosa kita. Ada dua hal yang sangat memberkati dalam perenungan firman Tuhan ini. Yang pertama, tidak mementingkan diri sendiri. Ayatnya yang ke-6, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika merenungkan ayat 6 ini, kita benar-benar tertegur betapa pedulinya Yesus kepada hidup kita. Begitu besarnya cinta dan kasihnya, ia mengalah dengan dirinya sendiri. Terkadang kita sulit untuk mengalah dengan diri kita. Kita selalu berpikir untung dan rugi, baik dan buruk, serta kalah dan menang. Begitulah naturnya kita manusia. Tapi di sini Yesus Kristus memberikan kita contoh dan membuktikan kepada kita kalau sikap mengalah tidak akan membuat kita rugi, kita buruk, bahkan kita kalah. Namun sebaliknya, dengan kita mengalah, kita beruntung, baik bahkan kita sebenarnya adalah pemenang. Mengapa demikian? Karena sikap mengalah membuktikan bahwa kita adalah pengikut Kristus yang sejati. Apa yang sudah Yesus lakukan, kita sebagai pengikut Yesus juga sudah sepatutnya ikut apa yang sudah Ia lakukan. Mengalah bukan berarti kita kalah, tapi mengalah salah satu sikap seseorang yang bijaksana. Yang kedua, memiliki kesadaran yang tinggi akan status kita. Ayatnya yang ke-7. Dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kalimat yang sangat menarik perhatian kita ketika kita membacanya. Yesus menyadari bahwa menyelamatkan manusia, ia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Keputusan dan tindakan yang sangat sempurna. Kata seorang hamba memiliki makna yang sangat dalam, yaitu kedatangan Yesus di bumi memiliki tujuan yang sangat penting, yaitu untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dan kata sama dengan manusia memiliki makna bahwa Yesus dapat merasakan apa yang kita rasakan ketika kita menjalani kehidupan di bumi ini. Tuhan Yesus menciptakan kita di bumi ini ada tujuan yang jelas, yaitu untuk memuliakan namanya. Sadar akan status kita sebagai anak-anak Allah itu penting,
Dan sebagai anak-anak Allah, hendaknya keputusan serta tindakan kita seturut dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan mau kita ikut teladannya. Tinggalkan ego dalam diri kita, mari mencapai tujuan yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kita masing-masing pribadi. Dengan demikian, nama Tuhan dipermuliakan dan Injil tersampaikan. Tuhan Yesus memberkati sepanjang satu hari ini. Salam.